Di era yang serba canggih sekarang, kamu mungkin seringkali mendengar istilah anime, atau bahkan pernah menonton sekilas klip anime. Namun, mungkin bagi sebagian orang masih belum mengerti apa yang dimaksud dengan anime. Jadi, apa itu anime? Anime adalah sebuah animasi yang berasal dari Jepang yang biasanya dijadikan sebagai gambar-gambar yang menampilkan tokoh dari berbagai lokasi dan cerita yang ditujukan kepada semua jenis penonton. Anime sendiri dipengaruhi oleh gaya gambar dari suatu komik di Jepang. Anime ini sudah tersebar oleh sebagian besar orang di seluruh penjuru dunia melalui internet dan siaran televisi nasional. Para penggemar anime di internet, terutama orang-orang yang bukan kewarganegaraan Jepang, mulai menyebut mereka sebagai wibu, sebuah sebutan yang halus untuk Japanopil. Wibu atau di Indonesia sendiri dikenal sebagai wibu adalah ungkapan yang biasa digunakan untuk julukan bagi seseorang yang menyukai budaya Jepang. Tingkat suka tersebut melebihi batas wajar hingga sudah memasuki tingkat obsesi dengan budaya Jepang. Wibu di Indonesia sendiri sudah menyebar ke seluruh wilayah. Komunitas wibu tumbuh pada tahun 2000-an. Namun, masih sedikit yang menyadari akan adanya komunitas ini. Baru pada 2010-an, wibu sudah mulai meningkat di Indonesia. Komunitas terbentuk secara luas. Tentunya, hal ini sudah memasuki berbagai wilayah. Seorang wibu sudah dapat dijumpai di sekolah manapun, termasuk SMA Negeri 1 Surakarta. Tanpa disadari, anime memberikan dampak yang cukup besar kepada para penontonnya. Pada media sosial, terdapat bukti yang memperlihatkan dampak dari anime yang begitu beragam, mulai dari yang positif maupun negatif. Pada setiap kalangan, tontonan ini memberikan dampaknya masing-masing. Anime ini dapat memberikan dampak dalam kehidupan sehari-hari dalam penikmatnya, terutama yang berasal dari siswa SMA Negeri 1 Surakarta. Dengan penyebarluasan anime yang tentu saja sudah menyebar di SMA Negeri 1 Surakarta, apa pengaruh anime terhadap siswa SMA Negeri 1 Surakarta? Dan apa yang tumbuh dalam siswa SMA Negeri 1 Surakarta setelah adanya anime? Adapun tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui pengaruh anime terhadap kehidupan remaja sekolah. Yang kedua, untuk mengetahui perubahan apa yang dibuat anime terhadap siswa remaja sekolah. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu penelitian yang mendeskripsikan ucapan dari objek yang diteliti. Teknik pengambilan wawancara ini dilakukan dengan dua cara, yaitu wawancara dan observasi. Wawancara adalah teknik pengumpulan data dengan cara tanya jawab secara langsung, sedangkan observasi adalah teknik pengumpulan data dengan cara mengamati dan memahami secara langsung. Jenis pendekatan yang kami lakukan dalam penelitian ini adalah dengan studi kasus. Nah, studi kasus adalah penelitian yang dilakukan dengan cara mendalami apa yang sedang diteliti. Yang kedua, ada lokasi penelitian yang kami lakukan berada di Gazebo SMA Negeri 1 Surakarta, dan penelitian kali ini dilaksanakan sesuai atas keluangan waktu informal, yaitu pada sore hari sepulang sekolah. Pemilihan narasumber dilakukan dengan teknik sebagai berikut. Yang pertama, ada proses sampling, adalah proses pengambilan informan dengan yang sesuai terhadap penelitian sosial. Pada penelitian kali ini, informan yang diambil adalah murid dari Eskul Saninkai, eskul yang bertemakan Jepangan dalam seluruh kegiatannya. Yang kedua, ada kuota sampling. Nah, kuota sampling adalah proses pengambilan informan dengan menentukan jumlah sampel terlebih dahulu. Pada penelitian kali ini, narasumber yang kami butuhkan berjumlah 4 murid eskul Saninkai. Yang pertama, G dari kelas X8, R dari kelas X5, D dari kelas X3, dan D dari kelas X10. Berdasarkan hasil observasi menjelaskan bahwa anime memang mengubah gaya hidup dan berpengaruh bagi seorang remaja. Walaupun memang tidak begitu besar dampak yang diberikan, namun tetap berpengaruh bagi kehidupan remaja. Remaja yang sering menonton anime terkadang memiliki tingkat halusinasi yang rentan tinggi. Contohnya mereka berdua menonton anime seperti itu. Namun tidak selalu berdampak buruk bagi kehidupan remaja. Hal tersebut dapat membawa individu berinteraksi dengan penyuka anime yang lainnya. Penyuka anime maupun remaja pada umumnya dapat berinteraksi dengan baik kepada mereka.
Terkadang juga terdapat seorang remaja yang menonton anime hanya untuk berbicara atau membahas apa yang ditontonnya kepada temannya yang sesama penyuka anime. Anime juga biasa digunakan untuk melepas penat dari remaja yang pulang dari pelajaran yang dilaksanakan di sekolah. Beberapa anime juga memiliki pesan moral yang dapat diajarkan kepada siapapun, sehingga beberapa orang mampu mengubah dirinya seperti apa yang diajarkan oleh anime tersebut. Namun, beberapa murid juga memilih untuk tidak membeberkan bahwa dirinya juga merupakan penyuka anime. Hal ini dilakukan untuk menghindari terhadap tindakan yang menjatuhkan dirinya yang dilakukan oleh murid yang lain. Hasil wawancara dari narasumber menegaskan bahwa memang anime berdampak bagi kehidupan mereka, baik positif maupun negatif. Kebanyakan dari sisi negatif, yaitu terbuangnya waktu di keseharian mereka, seperti yang dikatakan oleh B dari kelas X10. Dampak positifnya yaitu bisa mempelajari bahasa Jepang sedikit demi sedikit, misalnya konnichiwa, selamat pagi, komen maaf, dan lain-lain. Kalau dampak negatifnya itu jadi menguras waktu dan suka lupa waktu karena menonton anime. Di sisi lain, anime adalah sebuah sesuatu yang menghasilkan meningkatnya motivasi dan wawasan remaja. Dengan adanya anime, budaya di luar, khususnya Jepang, menjadi perhatian mereka. Mereka dapat mempelajari budaya dari negara lain, hingga bahasa negara lain dengan semangat, motivasi, dan rasa ketertarikan yang tumbuh. Bahkan anime juga dapat membantu seseorang dengan meningkatkan bakat dan hobinya, seperti yang dikatakan oleh D dari kelas X3. Anime punya dampak positif juga, yaitu meningkatkan bakat menggambar saya jadi lebih bagus. Dari seluruh hasil penelitian tersebut, keberadaan anime sangat berdampak kepada kehidupan remaja. Dampak tersebut bisa mengarah ke hal yang positif maupun negatif, tergantung yang diambil oleh seorang individu. Dampak yang sebagian besar terjadi terhadap remaja SMA Negeri 1 Surakarta selama ini mengarah ke hal yang positif, di mana anime dapat memberi wawasan mengenai budaya yang berada di Jepang serta membantu meningkatkan sebuah bakat dari seorang murid SMA Negeri 1 Surakarta. Akan tetapi, terdapat dampak negatif di mana mereka tidak dapat manajemen waktu atau merasa waktunya terbuang dikarenakan menonton berbagai jenis anime dari waktu ke waktu. Saran kami, sebaiknya murid SMA Negeri 1 Surakarta lebih bisa manajemen waktu dalam kehidupan sehari-hari mereka, seperti membedakan waktu untuk belajar dan beristirahat dengan menonton anime, sehingga waktu tersebut tidak terbuang dengan sia-sia. Terus kembangkan apa yang telah dipelajari dari suatu hal yang menjadikan sebuah pelajaran.